Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah menjelang sore ini ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Sebuah kehormatan buat saya bisa sharing dan berdiskusi di Supply Chain Innovation Summit 2020 yang diadakan ISCEA, begitu ya. Ini kebetulan saya dapat sesi terakhir, semoga semua masih semangat. Kali ini saya coba mengambil judul yaitu Minutes Customer Centric Innovation. Oke, saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin tadi Mbak Lala sudah sedikit memperkenalkan, mungkin ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Ya, nama saya Sofela Santi Alrosid. Saya profesional di bidang operation dan supply chain management. Kurang lebih 20 tahun saya bergabung dengan beberapa multinasional company. Dan saat ini saya adalah founder dari OSCM Consultant, sekaligus Supply Chain dan Partnership Director di Aqualine Limited, sebuah startup aquaculture dari UK. Ini baru saja masuk ke Indonesia. Dan saat ini saya juga berkesempatan untuk melanjutkan program S3. Saya mengambil program doktoral di Teknik Industri ITS. Dan pada saat waktu luang, saya biasanya mendengarkan musik, membaca, dan juga sharing. Nah, untuk menyalurkan hobi sharing saya ini, saya mendevelop sebuah podcast channel yang saya beri nama Hello OSCM, sebuah podcast yang saya dedikasikan untuk pengembangan bidang operations dan supply chain management di Indonesia. Oke, itu saja singkat perkenalan dari saya. Kita masuk ke materi sharingnya. Nah, sesuai judul yang saya ambil, yaitu Minutes Customer Centric Innovation, saya coba bahas singkat dulu tentang customer centric dan juga nanti tentang innovation itu sendiri, sebelum nanti saya sharing beberapa inovasi yang sudah pernah dilakukan. Oke, customer centric adalah sebuah strategi bisnis yang mengedepankan, nah di sini bisa kita garis bawahi ada 4 hal utama, yaitu yang pertama adalah mengedepankan experience positif bagi customer, baik sebelum maupun sesudah customer itu melakukan pembelian. Kemudian memastikan terjadinya repeat business, dan sekaligus memastikan bahwa terbentuknya customer loyalty, gitu. Dan tentu akhirnya adalah meningkatkan pertumbuhan dari bisnis itu sendiri. Strateginya bisa bermacam-macam, di antaranya kita harus paham pain point customer, berikut needs mereka itu apa. Kemudian menjadikan customer sebagai bagian dari solusi kita, misalnya saja menjadikan customer sebagai bagian dari proses atau melibatkan mereka pada saat proses desain. Berikutnya adalah perlunya monitoring, perlunya KPI yang berorientasi pada ekspektasi dari customer itu sendiri. Dan ini juga sangat krusial menurut saya pada strategi customer centric, yaitu employee motivation, karena mereka adalah frontline yang dapat diberdayakan untuk membuat keputusan, jadi mereka tidak hanya melakukan, tapi juga bisa membuat keputusan sesuai dengan customer needs, gitu. Nah, saat nanti kita bicara tentang inovasi, kaidah-kaidah customer centric inilah yang nanti coba saya adopt gitu ya untuk menjadi landasannya. Baik, berikutnya inovasi. Nah, definisi inovasi sendiri beragam. Saya coba ambil dari Skillcon di sini, dan saya pikir ini relevan dengan customer centric yang tadi kita bahas. Dia melakukan riset dengan mendengar pendapat kurang lebih 150 expert tentang apa sebenarnya definisi inovasi itu sendiri. Dia melibatkan akademisi dan juga melibatkan para profesional di situ. Nah, angka-angka ini menunjukkan seberapa sering sebenarnya frasa-frasa ini disebut oleh respondennya. Jadi ada 60% yang mengatakan bahwa, menyebutkan gitu ya, bahwa having an idea, executing the idea itu adalah inovasi. Kemudian ada 40% frasa menyebutkan frasa bahwa add value to company dan juga to customer itu adalah inovasi. Oke, sehingga dia menyimpulkan, dan ini ada yang lain-lain ya, ada frasa yang lain,
Sehingga dia menyimpulkan definisi inovasi adalah mengeksekusi ide. Nah, ini ada dua hal yang digarisbawahi dalam mengeksekusi ide yang berkaitan dengan inovasi ini tadi, yaitu ide tersebut berkaitan dengan specific challenge, dan yang kedua adalah ide tersebut meningkatkan value untuk perusahaan dan juga untuk customer. Oke, sampai di sini kita sudah berdiskusi tentang apa tadi customer centric dan juga apa itu innovation, dan kita bisa melihat bahwa keduanya ini berhubungan, bahwa keduanya dia berfokus pada untuk memberikan value kepada company dan juga untuk customer. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya coba menjawab pertanyaan yang sering muncul tentang apa sih sebenarnya beda inovasi dan improvement. Secara singkat, improvement itu biasanya sifatnya evolutionary. Jadi perubahannya itu incremental gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Dan biasanya menjawab pertanyaan, how can I do this better? Contoh kasus misalnya implementasi Pokayoke Jig di assembling proses misalnya. Kemudian kalau inovasi itu sendiri biasanya bersifat revolutionary. Jadi perubahannya signifikan sekali. Dan ini biasanya menjawab pertanyaan, how can I do this and whole way to achieve significantly better results? Nah, sebagai contoh, misalnya implementasi yang tadinya proses assemblingnya manual dibuat menjadi proses yang otomatis. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat tentang inovasi. Nah, berikutnya adalah saya coba menjelaskan sedikit juga. Ini adalah fase dalam inovasi itu sendiri. Nah, kembali pada apa yang telah dibahas dalam definisi inovasi, intinya, ini saya lihat di bagian bawah di sini, intinya menjadikan challenge atau problem sebagai peluang untuk melakukan perbaikan. Nah, basicnya atau berbasis pada kebutuhan, maka strategi atau konsep inovasi itu mulai dirancang, mulai dibuat di sini pada fase pertama. Nah, ini sebenarnya mengacu pada konsep atau pola PDCA begitu ya. Fase berikutnya adalah fase implementasi dan sekaligus melakukan pengukuran hasilnya. Apa yang dilakukan ada ukurannya, begitu. Nah, fase berikutnya, yang fase ketiga, ini adalah proses evaluasi dari apa yang tadi sudah diimplementasikan dan sudah diukur, kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasilnya. Jika memang diperlukan, ya kita bisa melakukan redesign terhadap strategi inovasi tadi, begitu. Nah, fase yang terakhir, fase keempat di sini adalah implementasi dari hasil yang sudah dievaluasi tadi, yaitu berupa menjalankan improvement di situ. Kalau kita lihat di grafik yang sebelah kanan, inovasi berdasarkan fungsi waktu dan juga performance, dia berangkat dari yang bawah sini, kemudian secara revolutionary, dia menujunya ke atas. Nah, improvement itu ada di dalam sini, kecil-kecil secara evolusi gitu ya. Jadi dia melakukan improvement. Oke, agar tidak terlalu panjang ureanya, saya masuk saja langsung ke contoh-contoh inovasi yang pernah saya lakukan gitu. Nah, sebelumnya saya mungkin perlu menekankan sedikit begitu ya, bahwa bagi saya tidak semua inovasi itu harus berbasis teknologi gitu ya. Kemudian tidak semua inovasi itu harus yang sophisticated atau rocket science begitu. Nah, nanti dalam sharing kali ini saya coba share 4 contoh inovasi yang pernah dan sedang dilakukan saat ini. Nah, ini yang pertama. Ini adalah penggunaan mobile apps untuk menjawab permasalahan. Jadi kita berangkat dari permasalahan. Menjawab permasalahan yaitu order yang diterima sampai order dikirim ke customer itu tidak visible. Jadi tim sales nggak bisa memberikan informasi ke customer kapan barangnya sebenarnya bisa dikirim atau diterima. Supply chain juga kesulitan untuk membuat planning alternatif pada saat ada masalah karena tidak visible tadi. Kemudian operation juga sulit melakukan alokasi resource. Nah, ini kebetulan implementasinya adalah untuk industri dengan tipe order yang datangnya harian. Jadi
order hari ini untuk dikirimkan hari ini juga. Begitu. Ini kebetulan implementasinya untuk industri itu. Nah, ordernya juga datang dari banyak customer, kemudian variasi produknya juga banyak, sementara produknya itu cukup perishable, karena expire hanya dalam waktu 21 hari. Nah, sehingga concern terhadap inventory juga menjadi poin yang harus dikonsider di sini. Nah, dengan apps ini, dengan aplikasi apps ini, pergerakannya jadi visible. Mulai truk masuk ke pabrik, terus kemudian barangnya sudah siap atau belum, kemudian kalau belum akan diproduksi jam berapa, kapan dimuat dalam truk, kapan masuk timbangan di pabrik, sampai surat jalannya sudah dirilis atau belum, semua bisa terlihat. Nah, sehingga masing-masing fungsi tadi juga bisa melakukan update informasi dan juga melakukan fungsi kontrol di apps ini sendiri. Nah, apps-nya memang tidak didesain sampai tracing gitu ya, sampai truknya sampai di mana, karena truk dalam kasus ini itu dikelola oleh customer sendiri. Tapi ini bisa dikembangkan sampai nanti menggunakan GPS dan segala macam. Nah, di apps ini juga dilengkapi dengan dashboard sehingga performance harian dari order fulfillment itu dapat dilihat harian, mingguan maupun dalam 1 bulan. Oke, itu yang contoh implementasi inovasi yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini adalah implementasi milk run. Gitu ya. Nah, kebetulan ini adalah implementasi milk run di pabrik elektronik dan jumlah komponen aktifnya, raw materialnya kebetulan cukup banyak, lebih dari 5.000 SKU di perusahaan ini. Milk run memang sebenarnya bukan hal baru, kita sudah sering mendengar gitu ya, milk run, yaitu yang tadinya pengiriman dari supplier 1, supplier kedua dan ketiga, dia mengirim masing-masing ke perusahaan, tapi dengan milk run, dengan 1 truk milk run, dijemput dulu dari supplier pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian tiba di perusahaan. Gitu. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi bagi perusahaan ini saat itu, milk run menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, customer dari perusahaan ini adalah dealer-dealer besar kelas dunia, dan project-based customer dengan perusahaan konstruksi besar atau otomotif, yang tuntutannya adalah menuntut harga yang kompetitif, tetapi dengan kualitas yang tinggi dan teknologinya harus up to date. Nah, implementasi milk run ini itu membantu perusahaan untuk menekan harga raw material, khususnya dari sisi delivery cost dan juga dari sisi storage. Nah, yang menarik adalah inovasi lanjutannya, yaitu implementasi digital untuk operasional milk run ini. Semua dibuat visible, mulai dari perubahan jadwal pengiriman yang dibuat oleh perusahaan, kemudian konfirmasi kesanggupan delivery dari masing-masing supplier, aktual barang yang dimuat oleh supplier, semua dibuat visible, sehingga problem supply bisa didetek lebih awal. Gitu ya. Jadi impact-nya adalah decision making juga bisa dilakukan secepat mungkin. Ini sangat menghindari problem menjadi besar. Oke, Mbak Lala tolong diingatkan kalau saya sudah kelebihan atau mungkin terlalu cepat ya. Oke. Nah, kalau ini contoh yang ketiga ini adalah inovasi yang berangkatnya dari banyaknya keluhan customernya di sini kebetulan adalah distributor atau retailer begitu ya. Karena produk yang beredar di channel, di distributor atau di retailer, itu umurnya atau expire date-nya itu sudah nggak panjang lagi. Sehingga para distributor ini hanya punya sedikit waktu untuk menjual produk-produk tersebut sebelum keburu expire. Nah, ini kebetulan implementasinya untuk industri pertanian. Nah, selain tadi distributor juga cuma punya waktu sedikit untuk menjual produknya karena takut keburu expire, bagi perusahaan juga ada impact-nya. Banyak produk return dari distributor karena sudah hampir atau bahkan habis shelf life-nya, sehingga harus
diretur ke pabrik begitu ya. Nah, inovasi yang dilakukan adalah perubahan dari bisnis proses itu sendiri. Jadi mulai melakukan proses integrasi planning, kemudian membuat inventory menjadi visible, kemudian sampai mengimplementasikan just in time untuk proses packing, dan hingga kemampuan perusahaan untuk memonitor inventory yang ada di setiap channel, di distributor dan di retailer. Nah, karena semua dibuat visible, maka sangat mudah untuk merencanakan pengiriman produk dengan expired date yang masih panjang tadi, gitu. Karena apa? Produk yang di packing itu betul-betul fresh, gitu ya, expired date-nya masih panjang, itu yang akan dikirim ke distributor, gitu. Nah, itu menjawab apa yang tadi menjadi keluhan distributor dan juga menjawab efisiensi karena banyak produk retur yang diterima oleh perusahaan. Oke, berikutnya di sini adalah contoh inovasi yang terakhir dalam sharing saya kali ini. Ini adalah berangkat dari peluang bisnis aquaculture di Indonesia, khususnya udang di sini ya, spesifiknya udang. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya adalah penghasil udang terbesar kedua, kadang ketiga begitu ya, di dunia. Yang pertama Cina, yang kedua ini kadang Indonesia, kadang Vietnam, itu bertukar begitu. Nah, tapi problemnya adalah produktivitas farmer itu belum optimal, baik secara jaringan supply chain-nya juga masih panjang begitu. Maka inovasi yang dilakukan adalah, nah ini betul-betul inovasi yang berangkat dari scratch sekali begitu ya, meningkatkan produktivitas farmer, ya mulai dari sumber financing-nya, teknologi pengolahannya, hingga partnership dalam supply chain-nya. Misalnya dengan perusahaan pakan, kemudian perusahaan obat, prosesor, hingga proses ekspornya itu sendiri. Nah, tentu tujuannya adalah agar produktivitasnya naik dan mampu juga memberdayakan jaringan supply chain yang ada. Nah, sekedar contoh saja, teknologi support ini bisa memanfaatkan teknologi IoT, jadi bisa kedetek kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan pakan, komposisi pakannya, kemudian sebarannya, sehingga pakan yang dipakai betul-betul efisien, tidak banyak yang terbuang, dan semuanya termakan gitu ya, intinya oleh udangnya, sehingga produktivitas bisa tercapai. Oke, nah kalau kita lihat 4 contoh inovasi yang tadi coba saya share, semuanya berangkat dari masalah, atau semuanya berangkat dari problem. Ada problem, dan problem itu dianggap sebagai challenge. Kemudian dari challenge itu timbullah ide inovasi. Dan ide inovasinya berlandaskan tadi, memberikan value bagi customer dan juga bagi perusahaan. Oke, nah ini saya coba mengutip quote dari Einstein, bahwa kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah jika kita masih ada di level yang sama saat masalah itu timbul. Artinya, kita harus memampukan diri nih, kita melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang lebih luas lagi, sehingga ide inovasi itu dapat muncul begitu. Oke, nah semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus berinovasi. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Jika ingin terkoneksi lebih lanjut dengan saya, bisa connect di LinkedIn. Dan bagi yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut bidang operations dan supply chain management, bisa juga mengikuti podcast Hello OECM di Spotify. Terima kasih, Mbak Lala. Saya kembalikan waktunya untuk Mbak Lala.